Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabarnya baik ya, sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Kali ini bersama Ibu kita akan belajar di kelas 1 dan di kelas 2, kalian telah mempelajari tentang lingkungan. Lingkungan yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari benda mati. Coba amati gambar di samping. Berikut ini adalah gambar, ya ada gunungnya, ada sawahnya, ya gambar pemandangan. Di sini banyak sekali komponen abiotik. Coba sebutkan komponen abiotik apa saja nih yang ada di gambar. Nah, sekarang ada gambar yang kedua. Coba situasinya ini di mana ya? Coba sebutkan komponen abiotiknya apa saja. Dan gambar yang terakhir, sebutkan komponen abiotiknya ya. Sekarang ke komponen biotik. Komponen biotik ini adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari benda hidup. Benda hidup itu apa saja ya? Kemarin kalian telah mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, benda hidup itu manusia, betul. Hewan, tumbuhan. Coba kalian amati gambar di samping. Sekarang sebutkan komponen biotiknya ya. Coba dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Pada lingkungan atau ekosistem ternyata memiliki hubungan antara satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, yaitu adanya rantai makanan. Rantai makanan adalah rantai makanan tadi terdapat pada lingkungan biotik atau makhluk hidup. Karena di dalamnya terdiri dari produsen dan konsumen. Produsen adalah, contohnya adalah tumbuhan hijau. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan konsumen. Konsumen adalah yang berperan sebagai konsumen itu biasanya manusia atau hewan. Oh iya, selain adanya produsen dan konsumen di lingkungan biotik, ternyata ada yang disebut dengan pengurai, yaitu bakteri atau mikroorganisme. Berikut adalah contoh rantai makanan. Lantas, apa yang terjadi ya apabila suatu jenis makhluk hidup itu hilang atau punah? Apakah mempengaruhi rantai makanan atau tidak ya? Nah, maka dari itu kita perlu melestarikan lingkungan, terutama lingkungan biotik, agar lingkungan ini tetap seimbang. Berikut adalah upaya pelestarian lingkungan biotik. Ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dikatakan sebagai produsen karena tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Kemudian tumbuhan bisa menghasilkan gula atau makanan sebagai energi, sehingga tumbuhan tetap hidup dan tumbuh besar. Tumbuhan ini memiliki posisi yang sangat penting karena tidak hanya manusia yang makan tumbuhan, tapi hewan pun makanannya atau sumber makanannya pun dari tanaman atau tumbuhan. Tanpa tumbuhan, kita ataupun hewan pasti akan mati. Matinya mati karena kelaparan, karena tidak ada sumber makanan. Coba amati gambar di samping. Nasi yang setiap hari kita makan ternyata berasal dari beras, dan beras berasal dari padi. Padi itu tumbuh kan?
Nah, sekarang kita ke sayuran. Nah, sama halnya dengan sayuran yang sering kita makan. Sayuran berasal dari tanaman, kangkung, wortel. Misalnya kalian sering sekali makan sayur sop. Nah, sekarang kita perhatikan roti. Roti pun berasal dari tumbuhan atau tanaman, karena roti itu berasal dari gandum. Tumbuhan memang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tetapi apabila konsumsinya secara berlebihan atau pemanfaatannya terlalu banyak, maka yang terjadi akan punah, kerusakan di mana-mana, dan akhirnya terjadi bencana alam. Maka dari itu, perlu adanya pelestarian. Berikut adalah upaya-upaya melestarikan tumbuhan. Sekarang kita ke upaya pelestarian hewan. Sebelum kita membahas tentang upaya melestarikan hewan, kita harus tahu dulu bahwa hewan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, 2, 3, dan 4. Hewan pangan. Hewan pangan adalah hewan yang dapat diolah menjadi sumber makanan. Contohnya, sapi, ayam, itik, lele, ikan. Sekarang, contoh hewan sandang, yaitu hewan yang dapat diolah menjadi sumber bahan pakaian. Contohnya bulu domba dan ulat sutra. Kemudian ada hewan sebagai sumber obat-obatan. Contohnya, lebah. Kemudian ada hewan yang dijadikan peliharaan. Contohnya kucing, anjing, kelinci, dan lain-lain. Berikut adalah upaya untuk melestarikan hewan. Nah, apabila kalian ingin memelihara hewan, ibu sarankan kalian memelihara hewan yang memang untuk peliharaan, seperti kucing, ikan, anjing, atau kelinci. Dan ibu titip baik-baik agar kalian merawatnya dan selalu memberi makan. Dan tak lupa memberikan kandang atau tempat tinggalnya ya, agar hewan tersebut tetap hidup, sehat, dan tidak punah. Nah, upaya melestarikan lingkungan sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Kita lanjut minggu depan. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.